Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Kita bahas ya tentang berbagai konten hoak di media sosial berkaitan dengan Megawati Hangesti Pertiwi setelah Mega itu bergabung dengan Hyundai Hillstate. Kemarin beberapa waktu yang lalu itu kan saya sudah membuat konten berisi 5 hoak yang menyangkut atau mencatut nama Megawati Hangesti Pertiwi dan juga pemain lain serta Hyundai Hillstate. Nah, ini adalah part selanjutnya. Pokoknya kalau ada konten hoak kita counter, kita cegah, terus kemudian kita mencoba untuk memberikan pemahaman kepada volimania yang termakan hoak biar tidak ada lagi volimania yang percaya dengan berbagai konten hoak di media sosial. Ini juga penting untuk ekosistem voli kita biar voli kita itu semakin baik lagi, semakin sehat lagi dan tidak ada hujatan-hujatan atau ujaran kebencian kepada pemain lain karena saat ini trennya itu kan ada pemain yang dihujat oleh volimania atau oleh netizen yang mana netizen itu termakan framing atau termakan narasi yang tidak bisa dipercaya. Pokoknya sekali lagi, kita buat ekosistem voli kita itu semakin baik dengan cara salah satunya itu adalah memberantas konten hoak. Nah teman-teman, ini adalah salah satu konten hoak yang sangat parah dan tentu saja ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kontennya itu menyatakan bahwa sambutan ketika perkenalan Megawati Hangesti Pertiwi di Hyundai Hillstate itu dihadiri oleh puluhan ribu fans atau puluhan ribu supporter Hyundai dan acaranya itu berlangsung sangat meriah. Gimana coba ada konten seperti itu? Itu kan parah banget karena apa? Mega itu loh belum diperkenalkan secara resmi. Ini juga berkaitan dengan konten hoak yang menyebutkan bahwa Mega itu sudah latihan bersama Hyundai Hillstate. Kan parah ya, artinya Mega itu loh belum menjalani latihan, belum diperkenalkan secara resmi, tapi sudah ada konten-konten yang menyatakan bahwa Mega itu diperkenalkan, kemudian acara perkenalan terhadap Megawati Hangesti Pertiwi itu berjalan dengan sangat meriah. Tepuk jidat bos. Gimana ceritanya seorang pemain yang belum menjalani latihan kemudian belum diperkenalkan, tapi herannya sangat banyak volimania yang percaya dengan konten-konten seperti itu. Ini kan, aduh gimana ya, ini berkaitan dengan tingkat literasi sih sebenarnya, kemudian juga berkaitan dengan kemauan untuk meng-cross-check atau mencari sumber-sumber berita yang valid. Saat ini itu gampang kok nyari berita yang valid, kemudian juga misalnya bisa melihat langsung di channel Mega. Mega itu kan belum menjalani latihan. Artinya, jangan sampai deh kita itu gampang termakan dengan konten-konten seperti itu. Karena apa? Efeknya itu tidak baik loh. Tidak hanya dengan Hyundai Hillstate, tapi juga efeknya itu bisa berdampak buruk terhadap Megawati Hangesti Pertiwi sendiri. Amit-amit ya, ini amit-amit banget. Jangan sampai Mega nanti terkena dampak negatif dari ulah atau dari tindakan-tindakan yang tidak bisa dipercaya atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya ini perlu untuk di-counter terus, perlu untuk dibantah terus, sehingga ya volimania itu bisa untuk berpikir rasional, bisa berpikir jernih, kemudian juga bisa memilah, ini yang lebih penting sebenarnya, bisa memilah konten-konten mana yang itu valid atau enggak. Gini loh, patokannya tuh gampang, bahwa konten-konten yang menyatakan bahwa Mega itu menjalani perkenalan dengan meriah itu kan hanya kolase tuh, hanya gabungan dari video-video lama. Karena apa? Video baru di yang Mega bergabung dengan Hyundai Hillstate itu kan belum ada tuh, di YouTube-nya belum ada, di Instagram-nya belum ada. Artinya itu kan hanya gabungan foto atau video dari misalnya Mega masih di red spot dan lain sebagainya. Jadi please ya, minta tolong jangan percaya kalau Mega itu sudah diperkenalkan, belum. Makanya pintar-pintar untuk memilih konten-konten yang baik. Nih tak kasih rekomendasi. Yang pertama, Farm Korea itu bagus. AM Station itu bagus. Kemudian Vinsport itu bagus. Terus kemudian kemarin saya dikasih tahu oleh viewer di atau subscriber di channel saya. Siapa ya? Yanto siapa gitu. Pokoknya ketik aja di YouTube Yanto itu bagus. Jadi Farm Korea, AM Station, kemudian Vinsport, kemudian Yanto itu bagus lah. Maksudnya bisa dipercaya. Nih, konten hoak kedua yang juga sangat parah, tapi dipercaya oleh sangat banyak volimania, khususnya oleh para penggemar Megawati Hangesti Pertiwi, itu adalah
Jordan Wilson itu kaget ketika melihat kekuatan spike Megawati Hangesti Pertiwi saat latihan di Hyundai Hill State. Gusti Allah, gimana? Mega itu loh belum latihan, kok bisa-bisanya Jordan Wilson itu diberitakan atau dikabarkan kagum atau takjub melihat kekuatan spike dari Megawati Hangesti Pertiwi. Bahkan ini juga kontennya ini menurut saya ya memang lebay sih, nggak lebay banget ini, nggak lebay lagi tapi juga sangat lebay atau apapun lah, saya juga nggak tahu istilah yang tepat. Menurut Jordan Wilson, Spike Mega itu seperti monster. Gimana ceritanya coba? Mega itu loh belum latihan. Kemudian ini yang paling penting nih, tak kasih rujukan dari Media Never. Jadi di sini itu kan disebutkan bahwa Jordan Wilson itu kan akan bergabung dengan Hyundai Hill State itu kan di bulan Agustus. Sekarang tuh loh bulan Mei. Kemudian juga Mega belum latihan. Jordan Wilson itu juga belum ketemu Mega, belum latihan bersama. Kok bisa-bisanya ada yang membuat konten bahwa Jordan Wilson itu kagum, kaget, atau bahkan menyebut spike dari Megawati kekuatannya seperti monster. Aduh. Tapi anehnya kok ya masih ada yang percaya loh kan. Gimana, ini kan double kill ya. Yang pertama double killnya itu adalah kill pertama nih. Ada konten hoax, tapi kill keduanya ini yang membuat menjadi combo yang maut dan mematikan adalah banyak banget yang percaya dengan konten seperti itu kan. Nggak tahu lagi deh. Gini teman-teman, pokoknya sekali lagi, kalau ada konten yang menyatakan bahwa Mega saat ini sudah latihan, belum, Mega itu masih berusaha fokus untuk memulihkan kondisi cedera lututnya gitu ya. Jadi seorang atlet kalau masih mengalami cedera, logika sederhananya, ya dia akan memulihkan kondisi fisiknya atau kondisi cederanya terlebih dahulu, baru nanti ikut latihan. Nah, setelah latihan, kemudian akan ikut kompetisi. Kira-kira rutenya seperti itu ya, jadi jangan percaya. Konten ketiga, yang ini juga hoax parah dan sangat ya memalukan banget, itu adalah para pemain lama atau pemain senior atau pemain yang sudah kemarin membela Hyundai Hill State itu iri kepada popularitas Mega. Gimana ceritanya? Ada konten seperti itu. Ini yang tadi saya bilang bahwa berbagai konten hoax itu tidak hanya merugikan Mega loh, tapi juga merugikan pemain lain. Kalau kita bicara misalnya gini, merugikan Mega, artinya ya Mega terus akan diberitakan dengan konten-konten yang hoax, meskipun konten itu sebenarnya adalah konten-konten yang memuji atau konten-konten yang memang utopis atau utopia, atau lebih tepatnya itu halu sebenarnya. Ini kan halusinasi aja. Tapi dengan berbagai konten itu, terus kemudian ada sangat banyak volimania atau fans Mega yang percaya, dan akhirnya menelan mentah-mentah, pada akhirnya atau ujungnya itu kan mereka menganggap bahwa Mega itu dalam tanda kutip untouchable atau seolah tidak tersentuh, bahkan membuat para pemain lain itu iri. Nah, di konteks ini, di konten yang menyatakan bahwa para pemain lain iri, itu kan akan menimbulkan situasi yang tidak sehat ya. Artinya, nanti amit-amit banget, ini amit-amit banget. Kalau ternyata misalnya Hyundai Hill State tidak mendapatkan hasil yang oke, tidak mendapatkan hasil yang maksimal, jangan-jangan nanti ada para pemain Hyundai Hill State, entah satu atau entah dua, yang menjadi sasaran bulian atau sasaran hujatan atau dimaki-maki oleh netizen kita. Ini kan kemarin sudah kejadian di Red Spark tuh, sampai ada pemain yang tutup kolom komentar, dan itu kan sekali lagi tidak hanya merugikan Mega, tapi juga merugikan pemain lain di tim yang dibela oleh Megawati Hangesti Pertiwi. Di Indonesia, misalnya kita di Proliga, itu kan juga ada sangat banyak konten yang akhirnya konten hoax tapi dipercaya oleh volimania. Misalnya, ini saya tidak akan bosan-bosan untuk ngomong ini ya. Mungkin teman-teman bosan nggak apa-apa, tapi saya tidak akan bosan karena perlu diluruskan atau perlu ditegaskan. Misalnya, Mediolioku di framing tidak suka dengan Mega, Yola Yuliana di framing atau diberitakan iri dengan Mega, Tisha Amalia di hoax atau terkena hoax bahwa dirinya itu
tidak suka dengan Mega, Arnita Putri, dan juga para pemain lain itu dianggap tidak suka dengan Mega. Hubungan mereka itu baik, jangan-jangan dengan berbagai konten hoax yang akhirnya dipercaya oleh Volley-mania, terus kemudian Volley-mania itu menyerang pemain lain, hubungan Mega dengan para pemain lain itu kan justru bisa sangat berbahaya. Ini amit-amit banget loh ya, maksudnya jangan sampai kejadian seperti itu. Kalau yang kemarin sudah kejadian ya sudahlah, tapi kedepannya tolong, please minta tolong banget, jangan sampai kejadian lagi. Kan ya gini loh, kita kan harus lebih cepat isi kepala daripada jempol ya, maksudnya ya kita bisa kok mencari apakah itu berita yang rasional atau tidak. Jangan sampai gini loh, jangan sampai kita termakan hoax meyakini bahwa itu konten itu adalah konten yang benar, meskipun itu framingnya negatif, kemudian pemain lain itu dihujat habis-habisan. Ini kan, wah, parah bos, parah banget, parah banget. Nah, konten keempat ini yang hoax banget dan juga sangat tidak masuk akal, sangat di luar prediksi BMKG itu adalah Eda Erdem Dundar itu merasa sangat penasaran dengan popularitas Mega setelah Megawati Hangesti Pertiwi itu bergabung ke Hyundai Real Estate. Teman-teman kan tahu tuh, Eda Erdem ini kan legenda voli di Turki tuh. Logika sederhananya gini, gimana ceritanya seorang legenda Turki yang tidak kenal Mega kok bisa-bisanya penasaran, kok bisa-bisanya di framing sedemikian rupa atau diberitakan sedemikian rupa berkaitan dengan Mega. Ini kan tidak masuk akal ya. Tapi menjadi gini, sangat banyak sekali lagi, kok bisa sangat banyak Volley-mania yang percaya dengan konten seperti itu, bahkan mereka itu kan mengamini, kemudian juga mereka itu langsung akhirnya memuji Eda Erdem, yang mana Eda Erdem di konten itu disebut kagum dengan Megawati Hangesti Pertiwi. Aduh, gimana ceritanya? Gimana ini? Ini konten seperti ini juga mirip kok atau sama dengan misalnya siapa ya? Pemain Melissa Vargas deh. Melissa Vargas itu kan sempat dianggap bangga dengan Mega, kemudian juga penasaran dengan Mega, kemudian juga mengapresiasi Mega. Loh, mereka itu lo nggak kenal, mereka itu lo terpisah dunia yang berbeda, kemudian juga mereka itu kan tidak berkontak ya. Kok bisa-bisanya ada berita misalnya Melissa Vargas kagum dengan Mega, kemudian Eda Erdem itu penasaran dengan popularitas Mega. Sumbernya dari mana? Coba ini kalau dicari atau diminta sumbernya, ini pasti nggak bisa kok. Tapi ya sekali lagi, ternyata sangat banyak Volley-mania, entah ini fans Mega lah ya, misalnya entah fans Mega atau haters Mega ya, saya nggak tahu juga. Tapi sangat banyak Volley-mania yang percaya dengan konten seperti itu. Ini kan, ayolah kita bisa berpikir jernih, kita bisa berpikir rasional, kita bisa untuk memilah mana konten yang bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Konten lain ini juga hoaxnya parah banget, dan sekali lagi ini bisa untuk merusak nama Mega. Jadi Mega itu dikabarkan akan membuat Ko Hee-jin itu menangis di Liga Voli Korea musim baru nanti. Bayangkan, hubungan Ko Hee-jin dengan Mega itu kan baik tuh. Tapi ada beberapa konten yang menyatakan bahwa Mega itu berjanji untuk membuat Ko Hee-jin itu menangis. Kalau kita bicara di konteks olahraga, ya pasti Mega itu Mega itu berambisi untuk mengalahkan Red Spark yang dilatih oleh Ko Hee-jin ya. Tapi menjadi gini loh, sekali lagi, ini juga hampir sama dengan hubungan Mega dengan para pemain lain di Indonesia ya, misal di Proliga. Hubungan Mega dengan Ko Hee-jin itu kan baik-baik aja tuh. Kemudian juga tidak ada masalah antara Megawati Hangesti Pertiwi dengan dengan Ko Hee-jin. Tapi ketika ada konten seperti itu dan banyak Volley-mania yang percaya atau menelan mentah-mentah konten seperti itu, pada akhirnya kan mereka itu akan nyukur-nyukurin atau mereka itu akan dalam tanda kutip menghujat Ko Hee-jin. Karena apa? Ya Red Spark itu kan tidak bisa mendapatkan atau tidak mengontrak Megawati Hangesti Pertiwi di Liga Voli Korea Selatan pada musim baru nanti. Case-nya itu menjadi gini loh teman-teman semua.
Ini kan liga itu belum dimulai tuh, Liga Voli Korea Selatan belum dimulai. Nah, mulai sekarang, ayolah berpikir rasional, ayo kita ciptakan ekosistem yang sehat, jangan sampai nanti amit-amit Mega mengalami kerugian dari sikap volimania yang membabi buta, kemudian fanatik buta, kemudian tidak rasional, tidak bisa memilih mana konten yang valid dan tidak valid, dan lain sebagainya. Amit-amit, pokoknya saya akan selalu bilang amit-amit. Kalau itu terjadi misalnya hal-hal yang buruk menimpa Mega, kan yang rugi juga Mega sendiri. Masa sih kita sebagai volimania tega melihat Mega mendapatkan sesuatu yang buruk? Kan enggak ya. Artinya, tolong lebih bijak lagi untuk bermedia sosial. Ini sebenarnya imbauan ini klise, tapi kan yang bisa kita lakukan hanya seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Kan nggak ada, karena karakter orang itu kan beda-beda tuh. Nah, ada yang memang sudah dikasih tahu faktanya, tapi ngeyel juga. Ini kejadian di saya juga. Jadi, misalnya gini, saya sudah memberikan bukti bahwa tidak ada masalah antara Mega dengan pemain lain. Lah kok saya malah dituduh tidak suka dengan Mega, itu gimana ceritanya? Aduh, ya itu tadi bahwa ini kalau lagunya Dewa itu loh, jika kebencian meracunimu, itu udah. Pokoknya yang perlu digarisbawahi, jika kebencian sudah merasukimu, udah, case close. Ini sama dengan misalnya ketika Volimania sudah tidak suka dengan Yola Yuliana, tidak suka dengan Mediol Yoku, ya sudah, mereka akan membabi buta, mereka tidak rasional, mereka tidak akan menggunakan akal sehat, dan akhirnya mereka akan menghujat para pemain lain, yang mana padahal pemain itu kan tidak memiliki masalah apapun dengan Megawati Hangesti Pertiwi. Ya, ini fakta yang kita hadapi bareng-bareng ya teman-teman semua, maksudnya ya teman-teman rasional. Karena sangat banyak konten di media sosial yang parah banget, parah. Tapi ya semoga saja semakin banyak counternya, semakin banyak bantahannya, akhirnya semoga saja semakin banyak volimania yang bisa rasional, yang bisa mendukung dengan sehat. Harapannya ekosistem voli Indonesia itu juga semakin baik, semakin sehat lagi. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Please minta tolong yang rasional, kita dukung sehat aja. Jangan lupa doakan karir Mega semakin baik di Korea bersama Hyundai State. Jangan lupa juga doakan timnas voli Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.